Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat hari ini. Saya percaya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kasih Tuhan ada atas setiap kita. Dan saya percaya anugerah yang besar itu semakin besar sehari lepas sehari ketika kita semakin bergantung kepada sumber kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pertemuan ini saya akan membahas satu topik yang sudah jarang didengar, satu kata tepatnya, yaitu kata hayat, saudara. Saudara mungkin berpikir pengajaran apa lagi, teori apa lagi. Tetapi saudara, ini bukan pengajaran yang baru, ini bukan teori yang baru, tetapi ini adalah satu hal yang cukup esensi dari sebuah sumber kehidupan, yaitu pribadi Allah. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, ketika saudara membaca, saudara mungkin sudah sedikit sekali menemukan kata hayat, saudara. Alkitab yang sekarang lebih banyak menerjemahkan kata hayat dengan hidup. Saudara, ada di Mazmur 36 ayat yang ke-9, itu dikatakan begini, saudara. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Hayat adalah sesuatu yang terdapat pada setiap makhluk hidup. Di alam semesta ini ada berbagai jenis hayat. Ada hayat tumbuh-tumbuhan, hayat binatang, dan juga hayat manusia, saudara. Selain itu, saudara, ada hayat yang bersifat kekal dan tidak bisa mati, yaitu hayat Allah. Bahasa Yunaninya zoe. Saudara, boleh dikatakan hayat itu adalah sesuatu yang hakiki atau esensi. Sedangkan kata hidup atau kehidupan adalah keadaan yang terekspresi atau tertampil keluar dari makhluk hidup itu sendiri. Suatu makhluk hidup bisa hidup karena ia memiliki hayat. Benda yang tidak memiliki hayat, dia dikatakan benda mati. Tetapi benda yang memiliki hidup atau hayat, ia adalah benda yang hidup. Poin penting dari pemahaman tentang hayat ini, saudara, yaitu di dalam hayat ada sifat, ada naluri, ada hukum alamiah yang dengan sendirinya menampilkan satu ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi, apakah perbedaan kata hidup dan kata hayat? Saudara, coba perhatikan ilustrasi yang saya sampaikan saat hari ini. Seekor kucing, dia bukan hanya hidup, tapi ia memiliki hayat kucing, sehingga ia mengeong dan ia tidak menggonggong atau mengembek. Saudara, seekor katak bisa hidup di dalam air dan di luar air karena ia memiliki hayat katak. Ikan bisa hidup di air karena ia memiliki hayat ikan, sehingga ia bisa hidup di air. Burung bisa terbang karena ia memiliki hayat burung, sehingga ia suka terbang. Untuk seorang manusia memiliki hayat burung itu akan sulit, saudara. Manusia bisa ada di udara dengan pesawat atau dengan alat lain, tetapi manusia tidak bisa selamanya terbang seperti burung karena hayatnya berbeda. Manusia juga bisa hidup di dalam air, tetapi manusia tidak bisa hidup selamanya di dalam air. Karena apa? Karena manusia tidak punya hayat ikan. Jadi hayat itu adalah esensi atau inti dari kehidupan. Dan hidup itu adalah sesuatu yang terekspresi keluar dari hayat yang ada di dalam makhluk hidup itu. Hayat apa menampilkan kehidupan macam apa? Seperti itu kira-kira, saudara. Berdasarkan hayat manusialah kita hidup dan menempuh kehidupan ini. Setiap manusia memiliki hayat manusia. Hayat ini diperoleh melalui kelahiran dari orang tua kita. Namun sayang, hayat manusia ini tidak kekal, saudara. Hayat manusia itu bisa mati karena manusia hayatnya berdosa. Jadi problem manusia bukan hanya masalah hidup atau kehidupan. Terlebih lagi adalah manusia
tidak memiliki hayat yang kekal. Dilahirkan kembali berarti dilahirkan sekali lagi oleh Allah. Dengan kata lain, selain memiliki hayat manusia, seorang yang sudah dilahirkan kembali, ia memperoleh hayat ilahi atau zoe, hayat yang kekal yang tidak bisa mati. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat ini dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup atau hayat zoe yang kekal. Orang yang beroleh selamat memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini diperoleh karena ia sudah memiliki hayat yang kekal, yaitu hayat Allah. Memperoleh hidup yang kekal adalah memperoleh zoe, yakni hayat Allah masuk ke dalam manusia. Inilah yang dikatakan dilahirkan kembali. Ada dua macam kehidupan hari-hari ini di dalam diri orang percaya. Kenapa orang yang sudah dilahirkan kembali bisa menempuh ke dalam kedua kehidupan ini? Yang pertama, kehidupan ilahi berdasarkan hayat Allah, atau kehidupan insani atau bumi berdasarkan hayat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Terkadang kita mengekspresikan kehidupan Kristus dan seringkali mengekspresikan kehidupan kedagingan kita yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang hidup dalam hayat Allah, itulah yang dinamakan manusia rohani. Ia akan menampilkan atau akan mengekspresikan sifat Allah yang penuh kasih, pemurah, sabar, suci, dan berbagai kebajikan yang bisa saudara baca dalam Galatia 5. Hayat ilahi itu adalah hayat Kristus, Sang Roh. Ini adalah karunia terbesar yang tinggal di dalam diri orang percaya. Hayat Allah ini dihasilkan setelah melewati proses inkarnasi Kristus, penghidupan insani di bumi, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan penghembusan ke dalam diri orang percaya, ke dalam tubuh orang percaya, yaitu melalui Roh Kudus. Hayat Kristus itu adalah hayat Allah, kelahiran diri Allah di dalam diri manusia. Percaya kepada perkataan Tuhan Yesus yang dikatakan sebagai roh dan hidup. Inilah hayat Allah yang ditanamkan dalam hidup orang percaya kepada Tuhan melalui perkataan firman Injil yang diberitakan kepada kita. Mula-mulanya oleh Tuhan, diteruskan oleh para nabi, para rasul, dan akhirnya hamba-hamba yang diutus sampai firman itu masuk ke dalam hidup kita. Ada satu firman di 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Yunani, kata pengubahan ini terdiri dari dua bagian, saudara. Bagian pertama berubah, ya. Bagian kedua berarti bentuk batin yang menyiratkan esensi atau unsur di dalam sesuatu yang diubahkan itu. Jadi di dalam perjanjian baru, pengubahan mengacu kepada perubahan inti atau essence dari batin manusia. Ini mewahyukan bahwa pengubahan hayat yang kita nikmati dalam pengalaman kita akan keselamatan sempurna Allah adalah pengubahan esens batin kita, yaitu penambahan unsur hayat ilahi Kristus dalam unsur insani manusia kita. Penambahan itu menghasilkan efek metabolisme yang menyebabkan perubahan esens, perubahan batin kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Seperti hayat ayam di dalam sebuah telur, saudara, demikian hayat Allah dalam Kristus yang ada di dalam roh diri orang percaya. Hayat ayam di dalam telur itu dibungkus dengan kulit ari, dan kulit telur masih terus mengalami proses
untuk menjadi seekor anak ayam. Demikian hayat Allah yang di dalam Kristus tinggal di dalam diri orang percaya. Hayat ayam dalam telur harus dierami oleh induk selama 21 hari. Selama 21 hari, ayam dalam telur itu terbentuk mulai dari kepala, kaki, sampai akhirnya menjadi anak ayam dalam telur itu yang di dalamnya ada pertumbuhan dan memerlukan makanan. Makanan yang disediakan di dalam telur itu untuk anak ayam adalah putih telur. Sampai anak ayam terbentuk dalam kulit telur. Setelah cukup waktunya, anak ayam ini punya kekuatan untuk memecahkan kulit telur itu dan keluar sebagai anak ayam. Demikianlah orang percaya di dalam Kristus, melalui salib bersama dengan Kristus. Setelah orang percaya menerima hayat Allah dalam kelahiran baru, itu bukan langkah akhir, melainkan langkah awal untuk masuk dalam proses pengeraman, yaitu melalui gereja lokal. Gereja dan orang percaya harus rela dierami dan mengerami hayat Allah di dalam diri orang percaya, sehingga hayat Allah itu bertumbuh. Pertumbuhan orang percaya dengan makanan itu seperti mana? Bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, saudara. Mereka berjalan dan hanya memakan mana, yaitu Allah sendiri. Sejauh mana penerimaan dan pemahaman kita terhadap hayat Kristus, sejauh itu pula hayat Allah yang menjadi hayat hidup dan tumbuh di dalam diri orang percaya. Sejauh itu pula jaminan pemeliharaan Allah terhadap kita yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya pembahasan ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dan bisa memberikan satu pengertian yang baru bahwa setiap kita penting memiliki hayat Allah. Dari hayat inilah kita mengerti bahwa sumber kehidupan bagi orang percaya bukan hanya makanan dan minuman, tetapi hayat Allah, yaitu pribadi Allah sendiri. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.